sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Yang percaya katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saudara yang percaya sama-sama, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hari ini kita tahu bahwa hanya Tuhan penolong kita yang setia. Hanya Dia Bapa kita yang sangat luar biasa. Dan Dia tahu yang memberi yang paling baik, lebih daripada yang terbaik yang kita harapkan. Hari ini mari bersama-sama hampiri Tuhan dan tetap mengucap syukur untuk apapun keadaan hari ini, karena Dia tahu memberi yang paling terbaik, lebih dari terbaik yang kita pernah minta. Setuju? Boleh katakan amin. Sama-sama kita katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Oh, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Makasih Tuhan.
penolong kami yang setia, Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau, Yesus. Tidak ada yang sama persis seperti Engkau, Tuhan. Kau selalu yang paling terbaik dalam hidup kami, Tuhan. Kau penghibur kami. Kau segalanya, Tuhan. Makasih kami sembah, kami bersyukur, Tuhan. Terima kasih, haleluya. Tak pernah habis kebaikan-Mu, selalu baru setiap hari. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih, Yesus. Kau sungguh baik, teramat baik, sangat baik, Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu, selalu tepat pada waktunya. Kami panggil nama-Mu, kami berseru padamu. Terima kasih, Yesus. Kami bersyukur, Tuhan. Kau yang teramat baik. Terima kasih, Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Panggil namanya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Panggil namanya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Kau yang setuju sama-sama katakan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Panggil namanya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku
kasih Bapa. Kami sembah, kami tinggikan, syukur kami bawa bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu, terima kasih buat segala yang terbaik Kau beri buat kami. Terima kasih Yesus. Tak pernah berubah cinta-Mu, tak pernah habis kasih-Mu Bapa. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau. Selamanya kami meninggikan Engkau Tuhan, sampai kami menutup mata, sampai selesai waktu kami mau bersyukur, menyembah, meninggikan dan memuliakan-Mu Bapa. Bapa, Bapa, sungguh Kau termanis, terindah, termulia, selamanya tak pernah terganti Bapa. Kami berseru, bersyukur, menyembah-Mu Yesus. Haleluya. We worship You Lord. Hallelujah. We honor You Lord. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Terlalu baik, terlalu hebat. Terima kasih Bapa, Bapa. Rasa syukur yang tak pernah habis, tidak cukup kata dan pujian kami bawa bagi Raja, bagi Tuhan. Sungguh Kau yang paling baik, sungguh Kau yang paling mulia dalam hidup kami, dalam hati kami. Terima kasih Yesus, Kau angkatku jadi anak-Mu, sungguh besar setia-Mu. Haleluya. Terima kasih. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Let's sing again. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi boleh katakan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia.
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya bersyukur dan kita selalu bersyukur bahwa Tuhan masih terus memelihara hidup kita dan memberikan banyak kesempatan untuk boleh beribadah sekalipun secara online. Hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan tentang bagaimana kehidupan kita, anak-anaknya saudara, ada di tangan Tuhan yang sangat kuat, yang luar biasa, yang memegang hidup kita dalam setiap kehidupan orang percaya. Saudara, bahkan bukan orang yang percaya, semua orang punya harapan, semua orang punya mimpi, semua orang punya, kayak orang bilang tuh pada umumnya, cita-cita, saudara ya. Dalam setiap kehidupan berumah tangga ataupun yang masih single mungkin punya harapan, cita-cita atau mimpi juga, saudara. Bahkan ketika ada anak kecil yang ditanya waktu kecil nanti besar mau jadi apa, mereka sekalipun tanpa mungkin yang hanya mereka terlintas aja karena dengar cerita orang dan yang lain, tapi mereka selalu akan berkata cita-cita apa mereka akan cerita, saudara. Dan saya percaya dalam setiap kehidupan orang percaya, selain kerinduan kita yang paling terutama untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita, untuk menjadi seperti yang Tuhan mau, saudara. Sebagai manusia kita punya banyak kerinduan, punya banyak cita-cita, punya banyak harapan, saudara, yang kita bangun. Sebab itu yang akan membuat kita bersemangat setiap hari untuk menikmati setiap hari yang Tuhan beri, kesempatan yang Tuhan masih beri buat kita, saudara, nafas kehidupan yang Tuhan beri. Dan satu yang kita selalu mungkin tahu seperti kita nyanyikan di awal, kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saudara, dia yang jauh lebih tahu apa yang terbaik, yang menurut cara Tuhan, yang menurut pandangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mungkin punya banyak impian, banyak sesuatu yang kita pikir, yang kita rancang, yang kita bayangkan, dan kita tahu itu yang paling terbaik, saudara. Tapi saya percaya Tuhan itu jauh lebih tahu mana yang paling terbaik yang Dia siapkan dalam kehidupan kita, saudara. Dan dalam perjalanan iman kita, kadang kita kemudian mendapatkan jalan-jalan yang buntu, jalan-jalan yang sulit, jalan-jalan yang kecil, jalan-jalan yang tidak terlalu rame, saudara ya. Jalan-jalan yang gak banyak sorak-sorai kita di sana. Kayaknya gak banyak harapan untuk kita lewatin jalan-jalan itu. Tapi kadang-kala Tuhan menggunakan cara-cara yang kelihatannya bagi manusia itu tidak mungkin, atau jalan-jalan yang sulit, jalan-jalan yang tidak ada harapan. Tapi kadang-kala di jalan itu justru saudara mengalami Tuhan. Di jalan itu justru saudara mengalami mujizat Allah. Di jalan itu ternyata Tuhan menyiapkan banyak hal yang sangat luar biasa. Sebab itu kadang yang kita tahu bahwa firman Allah berkata, jalanku bukanlah jalanmu, kata firman Tuhan. Rancanganku, kata Tuhan, itu bukanlah rancanganmu, saudara. Mungkin ada yang bertanya, berarti kita tidak boleh merancangkan, tidak perlu ada plan, tidak perlu ada sesuatu yang kita pikirkan atau kita rindukan atau kita angankan atau kita mimpikan, dan yang kita gumulkan, kita doakan dan kita usahakan. Bukan seperti itu, saudara. Tapi Tuhan katakan bahwa kadangkala yang kita rindukan, yang kita minta, yang kita memang benar-benar memang pegang, saudara, adalah sesuatu yang mungkin bagi kita itu yang terbaik, tapi belum tentu itu yang terbaik menurut Tuhan. Sebab itu kadangkala Tuhan selalu ingin meminta sesuatu yang kita pegang, yang kita tahan, dan kita pikir itu memang yang kita udah plan, kita udah pernah rencanakan, yang memang kita udah mimpikan. Kadangkala Tuhan mau meminta itu dari kita, karena ternyata Dia mau menyiapkan yang jauh lebih terbaik daripada yang kita pikir itu yang terbaik, saudara. Dan dalam perjalanan iman kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, kadang kita berpikir bahwa jika ada jalan yang terbuka dan di sana juga ada orang-orang yang kita bisa andalkan, saudara, mungkin kita bisa akan banyak mendapat kemudahan. Atau saudara, kalau dengan bahasa yang sederhana, orang bilang kalau ada apa sih namanya, ada orang yang bisa bantu kita di sana. Kayak orang bilang tuh, oh di sana kamu punya link ya, punya akses lah untuk bantu baik dalam pekerjaan maupun dalam membangun karir, usaha atau apapun, saudara. Kan kadangkala ada orang yang dia memang untuk mendapatkan pekerjaan
saudara, dia harus mengikuti prosedur, mungkin kayak melamar dan sebagainya. Tapi ada beberapa orang yang mengalami keberuntungan, mungkin hanya lewat teman, kemudian dipanggil bekerja dan kemudian mendapat posisi-posisi yang luar biasa. Dan masih banyak lagi, saudara. Ada orang-orang yang lain, dia harus berjuang start dari bawah, dan kemudian Tuhan percayakan terus sampai pada satu titik di mana Tuhan mengangkat hidupnya. Tapi pada umumnya, saudara, yang kita harus tahu bahwa di dalam seluruh kerinduan, harapan, cita-cita dan mimpi kita, Tuhan masih tetap bekerja di dalamnya, saudara. Dan kalau kita melibatkan Tuhan, saudara akan terkagum-kagum melihat bahwa kadangkala tidak ada jalan, kok Tuhan bisa buka jalan. Kadangkala sulit, kok kenapa Tuhan bisa adakan, saudara. Bahkan mungkin ada beberapa di antara kita yang sering dengar ada kisah-kisah dari orang-orang hebat yang hari ini sudah dipakai Tuhan luar biasa, artinya sudah sukses, saudara, baik dalam bisnis mereka, dalam karir mereka. Sementara mereka adalah orang-orang yang biasa. Saudara pernah dengar Jack Ma, pernah dengar juga beberapa mungkin pengusaha yang terkenal hari ini. Mereka adalah orang sederhana, orang biasa, bahkan sering ditolak oleh orang lain, sering mengalami kayak nggak dianggap, saudara, atau mungkin direndahkan, dihina, ditolak, itu sering sekali. Tapi justru kadangkala dengan kendaraan ini, media ini, atau cara ini, kadangkala memang Tuhan mau menyatakan kuasanya. Karena firman Allah selalu berkata bahwa orang yang direndahkan akan ditinggikan. Jadi kalau kadang-kadang kita mengalami kayaknya direndahkan terus, kayaknya ke bawah terus masalah-masalah membuat kita semakin rendah, membuat kita semakin di bawah. Atau bahkan kadangkala ada orang-orang yang lain yang kita bertemu, kemudian orang-orang itu diizinkan Tuhan untuk merendahkan kita, atau menutup jalan kita, ataupun melakukan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Saudara, kadangkala kita harus berterima kasih kepada mereka jika engkau ada di posisi yang luar biasa hari ini. Karena lewat orang-orang seperti ini, lewat cara-cara seperti ini, justru saudara akan dibawa Tuhan tinggi dan melihat bahwa penyertaan Tuhan itu jauh lebih cukup dari semua orang yang kita bisa andalkan, orang akses-akses yang kita bisa benar-benar pegang, saudara. Kita mengandalkan manusia maupun kepintaran maupun pengalaman kita, saudara. Dan firman Allah selalu berkata dan menjamin kita. Kita baca firman Tuhan yang berkata seperti ini dalam Mazmur 75, saudara. Ada ayat yang berkata seperti ini, saudara. Firman Allah berkata bahwa Mazmur 75 ayatnya yang ke-7 dikatakan, sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan datang dari padang gurun datangnya peninggian, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain, saudara. Jadi firman Allah berkata, kadang kita berpikirkan kalau dalam dunia pekerjaan ataupun andai kata kita juga membangun bisnis sendiri atau membangun usaha, karir, bekerja, apapun itu, saudara, ya itu adalah pekerjaan, saudara. Ada orang yang dia mungkin bawa Grab, itu pekerjaan yang luar biasa. Ada orang yang dia menjadi asisten rumah tangga, itu juga pekerjaan yang luar biasa, saudara. Karena kalau di Indonesia asisten rumah tangga itu dianggap rendah, sedangkan di luar negeri itu gajinya besar-besar, saudara. Orang tukang kalau di luar negeri untuk benerin listrik dan yang lain, saudara, itu gajinya tinggi-tinggi, saudara. Sedangkan kalau di Indonesia ataupun mungkin di negara-negara tertentu ada beberapa pekerjaan yang mungkin terlihat rendah. Tapi saudara, buat saya secara pribadi, pekerjaan apapun itu yang penting kita melakukannya dengan tulus dan semuanya itu dengan kesempatan yang Tuhan berikan dan kita kerjakan dengan tekun, saudara, Tuhan bisa membawa berkat yang jauh lebih luar biasa. Kadangkala yang engkau sedang kerjakan hari ini pekerjaan yang biasa, tapi di dalam pekerjaan itu Tuhan bisa bawa menjadi batu lompatan untuk ke satu kepercayaan yang lain lagi, saudara. Jadi kalau misalnya firman Allah berkata bahwa peninggian itu bukan datang dari timur, dari barat. Kadang kita berpikir kalau saya bekerja di tempat ini, kayaknya ini bukan tempat yang punya prospek, saudara. Tapi Tuhan bisa berkata lain. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, firman Allah berkata apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Nah, kalau kita ditempatkan, mungkin ada di antara saudara engkau bekerja dimutasikan ke tempat yang kelihatannya kering, saudara, ya kayak tidak punya harapan atau apapun. Ataupun yang hari ini kita sedang menghadapi kesulitan-kesulitan dan sepertinya dari mana jalan Tuhan bisa buka, dari mana caranya, saudara, Tuhan bisa promosikan. Atau ada orang-orang yang sedang bergumul untuk pekerjaan, ada orang yang sedang dipercayakan pekerjaan tapi pekerjaannya sederhana sekali, kelihatannya kecil, kelihatannya gajinya cuma sedikit, saudara. Tapi firman Allah kan selalu berkata bahwa orang yang setia, dia akan diberikan kepercayaan yang lebih lagi. Kadang-kala Tuhan tidak langsung memberikan sesuatu yang besar, job-job yang besar, sesuatu kepercayaan
kepercayaan yang lebih, karena Tuhan pengen lihat hati kita, ketekunan dan rasa syukur itu yang menjadi satu adonan yang luar biasa untuk kita boleh melihat, boleh kita buat menjadi kue yang luar biasa, makanan yang luar biasa, saudara. Jadi kadangkala saudara, bukan Tuhan tidak bekerja, karena seperti saya katakan saudara mungkin di episode sebelumnya Berkat Pagi, saya sedang sempat share tentang bagaimana orang yang rajin dengan orang yang malas. Artinya ada orang berpikir bahwa Tuhan memberkati aku hanya ketika aku tidur. Padahal maksud Tuhan itu bukan tidur secara nggak ngapa-ngapain, saudara ya. Jadi orang Kristen itu punya iman, tapi juga berdoa, tetapi juga bukan malas, saudara. Jadi kita harus ada action, ada part kita, saudara. Jadi bukan hanya Tuhan yang mau buka jalan, tapi kita juga yang prepare everything. Kita juga yang benar-benar harus bekerja keras, benar-benar menjadi pribadi yang tidak menyerah. Dan kadang kita menilai bahwa ketika Tuhan tutup jalan, aduh kok dapat gajinya tinggal sedikit, aduh kayaknya begitu dipindahkan pekerjaan kok kayaknya gajinya jauh lebih turun, ataupun bahkan ada yang kehilangan pekerjaan. Tapi saudara memiliki Tuhan, saudara, saya percaya bahwa Tuhan bisa memberkati apa yang di tangan kita ketika kita mulai bangun sesuatu, atau ketika saudara diberhentikan dari satu pekerjaan dan diberikan jabatan yang lebih di bawah, gaji lebih di bawah. Jangan takut, saudara, karena peninggian itu bukan dari timur, dari barat, dari tempat basah atau tempat kering, dari tempat yang punya akses atau punya banyak link, punya banyak kesempatan, punya banyak orang yang bisa nolong atau tidak. Ataupun ini di tempat ini kayaknya kayak toko ini kayaknya lebih sukses, saudara. Ada banyak orang yang dia buka restoran itu hanya di satu perumahan yang jauh masuk ke dalam-dalam, tapi Tuhan berkati luar biasa. Ada orang yang dia bekerja dan punya mungkin bangun usaha di tempat-tempat yang strategis, tapi juga biasa aja. Kemarin kami pergi ke Surabaya dan bertemu dengan salah satu anak muda, dan dia mulai share dia hanya usaha kopi, tapi Tuhan berkati luar biasa. Padahal di tempat yang sama ada juga tempat yang lebih strategis, orang lain buka, nggak serame dia, saudara. Tapi dia katakan dari awal dia sudah berdoa, Tuhan buka jalan, Tuhan beri hikmat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Sehingga ada perbedaan antara orang yang mengandalkan Tuhan dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Dan itu firman Allah berkata, orang yang mengandalkan Tuhan, engkau akan mengalami musim-musim yang kering pun engkau tetap akan berbuah. Engkau akan menjadi pribadi yang mengalami kemenangan, mengalami semua hal yang baik sekalipun dengan musim yang tidak baik, saudara. Sebab itu ketika dalam kita dipercayakan hari ini mungkin musimnya musim kering, mungkin kita berharap mungkin dari barat, dari timur itu nanti dapat promosi. Kalau saya bekerja pada orang ini mungkin saya akan diberi gaji yang tinggi, jabatan tinggi. Atau mungkin kalau saya bekerja di perusahaan ini mungkin saya bisa dapat yang lebih baik. Belum tentu, saudara. Kadangkala Tuhan bisa memberkati Anda dengan pekerjaan yang hari ini Tuhan percayakan, tapi Tuhan ada di dalamnya. Engkau melibatkan Tuhan, dan saudara datang menghadap Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, bersyukur, merenungkan firman Allah. Dan firman Allah berkata, dari Tuhan datang peninggian itu, saudara. Dan saya percaya sekali itu terjadi dan berlaku sampai hari ini buat setiap orang percaya, saudara. Firman Allah berkata seperti ini, saudara. Ada banyak sekali kisah yang kita dengar bagaimana cara Tuhan itu benar-benar mengangkat orang yang sederhana, mengangkat orang yang gak dianggap oleh orang lain. Hari ini ada di antara saudara Anda mungkin sedang mengalami kayak gak dianggap, kayak dihina, kayak disepelekan, kayak gak masuk hitungan. Secara keuangan mungkin Anda jauh kemana-mana. Secara sekolah juga mungkin engkau tidak seperti orang-orang yang lain. Secara pengetahuan atau kesanggupan Anda juga biasa-biasa. Tapi jangan takut, firman Allah menjamin kadang dan bukan kadang, ada banyak kali, saudara, orang-orang yang bodoh bagi dunia, orang-orang yang rendah bagi pemandangan mata manusia, orang-orang yang tidak punya kapasitas yang lebih, mungkin talentanya gak banyak, tapi orang ini setia, cinta Tuhan, orang ini mengandalkan Tuhan. Firman Allah berkata, orang yang menghargai talenta yang Tuhan beri akan dipercayakan lebih. Bahkan firman Allah berkata, Tuhan bisa mengangkat orang bodoh yang dianggap bodoh oleh dunia, saudara. Jadi sebenarnya kadangkala kita tidak bodoh, tapi orang lain menganggap kita bodoh, menganggap kita gak bisa apa-apa, menganggap kita tuh ya ampun, dia mah cuma lulusan sekian. Tapi yang lain-lain mungkin lulusan luar negeri, ataupun memang sudah punya pengalaman di perusahaan-perusahaan yang besar. Kadang
Kadang Anda merasa tersisi. Jangan takut saudara, karena peninggian itu bukannya dari siapa-siapa, tapi dari Tuhan sendiri yang meninggikannya saudara. Dan firman Allah berkata seperti ini dalam 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat saudara. Sebab itu inti dari sharing saya pada saat ini yaitu sejauh mana kita mengandalkan Tuhan. Sejauh mana Anda percaya bahwa promosi itu datangnya dari Tuhan. Sejauh mana engkau dan saya benar-benar mempercayai bahwa jika ada pintu yang tertutup satu, Dia bisa buka ribuan pintu saudara. Dan jangan pernah takut jika ada orang yang menutup jalan saudara. Saudara, dia hanya manusia biasa. Jika mereka tutup, kalau Tuhan buka, amazing saudara. Sebab itu saya selalu mempercayai bahwa jangan pernah takut akan segala sesuatu yang memang belum terjadi saudara. Entah itu ada di tempat yang sulit, entah itu kelihatannya tidak ada harapan, entah itu semua pergumulan doa kita sudah mentok saudara. Tuhan bisa buka segala cara, jalannya, pintunya saudara. Saudara bayangkan kalau misalnya di depan tertutup, belakang tertutup, kiri kanan tertutup saudara, di bawah juga, tetapi di atas masih ada jalan menuju ke surga. Dan firman Allah berkata bahwa I am the way, the truth and the life. Aku adalah jalan. Dia itu pribadi yang membuka jalan itu. Sebab itu jangan pernah takut kalau hari ini kita mungkin diberikan kepercayaan yang kelihatannya sederhana, kelihatannya kecil, baik itu pekerjaan, baik itu usaha, baik itu mungkin kreativitas, bahkan itu pelayanan atau apapun saudara. Dipercayakan mungkin hanya seperti apa yang hari ini kita ada, tapi firman Allah berkata, apa yang ditemukan oleh tanganmu, kerjakanlah itu, karena Tuhan yang meninggikan. Dari Tuhan datang promosi, dari Tuhan datang jalan-jalan yang terbuka. Dan saudara, jika Tuhan yang membuka jalan, tidak ada satu orang pun yang dapat stop Anda, tidak ada satu orang pun yang dapat menutup jalan Anda, tidak ada satu orang pun yang dapat menarik Anda turun ke bawah jika Tuhan mengangkat engkau dengan tangannya yang kuat saudara. Ada banyak kali kita mungkin dibawa turun ke bawah. Jangan takut saudara, karena tidak akan permanen selama-lamanya jika hanya manusia yang menurunkan Anda, jika hanya manusia yang merendahkan Anda, jika hanya manusia yang menghina Anda, jika hanya manusia yang memfitnah Anda, kemudian Anda mungkin dikeluarkan dari pekerjaan, atau engkau tidak dapat pekerjaan itu, atau banyak hal apapun saudara. Ada banyak orang juga yang dia kemudian sepertinya membunuh karakter Anda saudara dengan mungkin fitnahan atau apapun itu. Jangan pernah takut saudara, selagi engkau memiliki Tuhan yang engkau andalkan, yang engkau tahu bahwa hanya Dia yang mengenal engkau dan saya lebih dalam lagi. Jangan pernah takut, karena firman Allah berkata, jika Tuhan yang mengenal kita, maka tangannya yang luar biasa akan menemukan kita dan mengangkat kita. Bahkan ketika kita berpikir dari mana caranya Tuhan mengangkat kita, tangannya yang luar biasa yang akan meninggikan saudara. Apa yang tidak dianggap oleh orang lain, Tuhan bisa angkat untuk mempermuliakan nama Tuhan saudara. Hari ini, pagi hari ini, siang hari ini, malam hari ini, saudara yang bersama-sama dengan kami di tempat ini dalam berkat pagi, mulai hari ini tahu bahwa semua yang Tuhan percayakan hari ini, setialah, tekunlah, kerja keras, maju, jangan menyerah, minta hikmat, dan selalu tahu bahwa ada di tempat-tempat tersembunyi Anda dan saya menyembah Tuhan, menyembah, meninggikan Dia. Orang yang tahu meninggikan Tuhan, Anda akan ditinggikan oleh Allah. Orang yang tahu menyembah Allah, akhirnya kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, tangannya yang luar biasa akan mengangkat engkau tinggi. Dan firman Allah berkata, semua hanya masalah waktu, hanya masalah perkenanan dan rencananya yang akan digenapi. Dan menjadi pertanyaan, maukah saudara tekun? Maukah saudara setia? Maukah saudara bersyukur untuk apa yang hari ini ada, apa yang Tuhan percayakan, apa yang diberikan Tuhan hari ini, dan engkau berkata, Tuhan terima kasih, saya merasa cukup dan puas di dalam Engkau. Saudara, firman Allah berkata, dari tangan Allah yang akan meninggikan Anda, bukan dari timur, dari barat, atau dari siapapun. Hari ini masuki hari yang penuh kemenangan yang luar biasa, bahwa tidak selamanya engkau di bawah, tidak selamanya jalan tertutup. Akan datang waktunya peninggian, promosi, dan tangan Allah mengangkat saudara. Firman Allah berkata, tanduk orang benar itu akan meninggi, ke nama Tuhan itu akan dipermuliakan lewat hidup kita. Bersabar, tekun, kerja keras, dan setia untuk apa yang Tuhan percayakan. Mari arahkan tangan saudara di layar, kami berdoa bahwa hanya Tuhan yang mempromosikan, hanya Tuhan yang mengangkat
mengangkat tinggi. Ajar kami sabar, ajar kami tetap kuat ketika kami direndahkan atau dalam keadaan yang rendah. Karena kami tahu bahwa ketika kami mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan, setia dalam segala sesuatu, bekerja keras, melangkah dengan iman dan mempercayai Allah, mengandalkan Tuhan, Engkau akan menyatakan kuasa dan kemuliaan Allah yang sangat luar biasa, yang tidak mungkin bagi kami, mungkin bagi Tuhan. Demi nama Yesus kami ucap syukur. Everyone say amen. Saudara, maju terus dan jangan pernah menyerah. Dan jangan lupa jika saudara diberkati untuk membagikan ini kepada teman-teman dan keluarga yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe dan juga like-nya, dan boleh memberikan komen supaya ada banyak orang-orang juga yang sedang sakit ataupun sedang bergumul, boleh dikuatkan. Dan pasti kami membaca setiap komentar yang ada, baik di live chat maupun di komen. Bahkan kalau saudara rindu untuk ada konseling maupun permohonan doa, Anda boleh mengirimkan ke nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Jangan pernah menyerah, tetap semangat dan setia, bagikan kabar baik. Tuhan tidak pernah menutup mata. Segala sesuatu boleh terjadi, kelihatan tertutup, lockdown dan sebagainya, kita berdoa. Tangan Allah yang luar biasa yang campur tangan dan pegang kendali. Never giving up, and see you tomorrow. God bless you.